Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Mengawali pengajian kita ini, rasa puji dan syukur. Apa ini dia? Jauh. Rasa puji dan syukur atau ini? Kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam ini sudah berada malam yang ke-17 dari 16 hari kita berpuasa. Namun kita tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah supaya puasa kita, tarawih kita mulai dari tanggal 28 kemarin, puasa kita mulai tanggal 1 sampai detik ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Kurang semangatnya, kelompok kanyang lah. Amin ya robbal. Salawat beriring salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selaku umat Islam sangat hakul yakin sekali bahwa Muhammad Rasulullah adalah pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, pemimpin yang peduli, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang selalu menangis memikirkan umat dan rakyatnya. Dibuktikan ketika beliau di penghujung kehidupannya, beliau memanggil istrinya Aisyah, kecik Nabi Aisyah, kasihkulah, ada apa ya Rasulullah? Lalu Nabi berucap, kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati, bagaimana umatku, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Kutibu di basawa, bagaimana rakyatku, bagaimana rakyatku, bagaimana rakyatku. Berbeda dengan di akhir-akhir. Para pemimpin mau berhenti, yang dipikirkannya siapa? Anakku, menantuku, golongku, partaiku. Itu yang terjadi, Pak. Maka hancurlah negeri ini. Kita tidak tahu, Pak ya, sekarang berapa banyak pabrik yang tutup gulung tikar. Betapa banyak PHK yang akan terjadi. Ya. Kalau merujuk kepada Rasulullah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, pemimpin yang peduli, insya Allah
Indonesia adalah negara yang terkaya. Menurut teori Mar'i Muhammad, mantan Menteri Keuangan Kabinet terakhir tahun 97. Kalau tidak salah, saya masih menyimpan korannya. Apa kata beliau? Andaikan negeri kita ini diurus oleh pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar, pemimpin yang adil, atau pemimpin yang staff. Apa itu staff? Staff, shot. Kalau bahasa Arab shot. Apa itu? Sidik. T-nya tabligh terbuka. A-nya amanah. P-nya cerdas, insya Allah. Kata beliau, negeri kita ini negeri terkaya. Kalau hari ini gaji kita, contoh kata beliau, pegawai 5 juta bisa 2 kali lipat minimal gaji pegawai Indonesia. Apakah tidak sejahtera? Nah, ini kita lihat dari potret kepemimpinan Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah. Kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Kita tetap berdoa bahwa negeri kita ini, presiden baru, wali kota baru, gubernur baru, bupati baru se-Indonesia akan membawa Indonesia negeri yang subur, negeri yang kaya, negeri yang makmur. Amin. Amin malaikat. Amin. Ndak semangat yo minna. Amin. Berdoa kita, ya. Ibu-ibu, bapak ya. Nimik kita nih tadi diperbaiki, mungkin masih ada teknis yang perlu diperbaiki ya. Ya, masih kita perbaiki ini sound system kita. Ya. Pengajian kita malam kini, ampun tidak panjang, paling-paling 15 menit. Ya, nanti tolong ibu-ibu, kalau lewat 15 menit, toko tonggak di belakang. Ya, toko tonggak yo. Hah? Nggak bunyi dah. Ambil gale. Ya. Negara kita kan negara demokrasi kok. Ya. Negara demokrasi itu kan pendapat rakyat harus dengar, pendapat jemaah harus dengar, kan begitu ya? Nah ini 15 menit. Saya hitung dari ini. Saya lihat jam. Kini berapa? Mana? Oh ya. 20 lewat 35 ya. Berarti jam 8 berarti 50 menit sampai 20 lewat 50 menit ya. Judul kita biasa-biasa saja, makan harian ya. Nah, saya tidak membahas masalah ekonomi, saya tidak membahas masalah politik ya, saya tidak membahas masalah hukum, tapi saya membahas nan beso-beso makan harian ya. Judulnya ibu-ibu, judulnya ado ampe faktor agar ibadah kita bernilai di sisi Allah. Kan makanan biasa itu ha, enggak bare-bare dah, ya. Ya, dia Pak Ziran, enggak bare-bare, Pak Zul, enggak bare-bare Pak Zul. Ya Pak Zul, enggak bare-bare Pak Syarul, ya. Judulnya nana ado ampe faktor agar ibadah bernilai. Nah, kenapa ya? Pagi tadi kaji Ustadz awak, judulnya, Bebo. Oh, semua menangga pagi tadinya. Judulnya, yang merusak ibadah, yang merusak nilai ibadah. Kalau kini nak, ada ampe faktor ibadah itu punya nilai. Kalau tidak ada ampe kubibu, nilainya zero. Ya zero ya. Zero itu apa tuh? Oh santiang ya. Itu bahasa Quranji mah. Zong, wah zong ya. Nah, nan pertama ibu bapak, apa yang membuat ibadah awak bernilai? Solat kita bernilai, zakat kita bernilai, haji kita bernilai, infak kita bernilai.
Pertama, ilmu. Awak dah sholat dah punya ilmu. Ya Pak? Ya. Kecik pas Sapril Kotoy, beliau kan dinas kesehatan provinsi. Kalau buat tanya beliau masalah dinas, mas apa selesai di beliau. Karena beliau punya ilmu. Ya kan? Ini Pak Joko, karena dia ahli masalah kepolisian, tanya sama beliau, selesai. Tapi kalau tanya kamu, udah ngerti itu, ya kan? Itu. Pak Muksin, hebat masalah kesehatan, kan? Beliau memang pakarnya di sana. Kalau tanya kamu, nggak bisa mau menjawab, ya kan? Karena punya ilmu. Ya, jadi ilmu. Tadi, saya kebetulan diminta oleh Faiz, oleh panitia pesantren Ramadan. Sebenarnya itu adalah gawenya Buya Dalil, ya, Buya M Dalil. Tapi beliau malam tadi lalu karena pemuda pelopor masjid angkat acara malam tadi, ya kan? Biarlah ambo ganti kayak paduk mati lo kayak gue, enak. Ya Pak Sab, paduk beliau lo mati kok hilang lo Dalil wak kok gitu ya, gitu kan? Tadi dia kira tema kamu masalah sholat. Jadi sholat, kaifiat sholat. Apa kaifiat sholat? Tata cara sholat. Jadi agar nilai ibadah sholat awak, puasa awak, zakat awak, haji awak, umrah awak, tentu ada ilmu. Ya. Bapak-bapak ya, pengalaman ambo ya. Ketika diundang mengaji di dinas-dinas provinsi. Berapa dinas ambo rutin pengajian. Ambo tanya, Pak di sikosia ustadznya, usianung. Ambo terbayang, kalau iko ustadznya kok jalan layang mah, jalan telangi, artinya ilmunya ilmu melayang kate. Ambo coba ilmu data saya, ambo bahas masalah sholat, mau bahas masalah sholat. Akhirnya ada sebuah dinas sampai 10 kali pertemuan membahas masalah sholat. Kecil beliau, jujur beliau kepala dinas. Ketika itu beliau menjabat bupati salah satu karena akan pemilu. Saya tidak menyebutkan tahunnya. Buya, yo muakui Buya. Awak dulu berajagamu di SD waktu di Kampuang. Suatu awak tamat SD sekolah ke kota, lalu awak tamat SMA, taruh kuliah, dapat kerajo buku mengenai tuntunan sholat, tak baca deh kami dah Buya. Baru kini Buya, jadi kira Buya banyaklah ibadah kami pun tak cocok menurut Nabi. Ayat, coba yang kata, itu bukan cerita bohong Pak, bukan cerita bohong, ya, tidak cerita bohong Pak Musin, ya. Ini Buya, ikut kami cari Buya. Selama kau Ustaz mengaji, kajinya kaji tawang saja. Ya. Tapi saya coba membahas masalah sholat. Sampai 10 kali pertemuan baru tuntas. Ini Pak Eka. Jadi kembali kita. Agar sholat kita bernilai di sisi Allah, jo ilmu. Bagaimana kaifiat angkat takbir, bagaimana niat, kapan kita berniat. Ya. Tadi saja contohnya, apa itu niat? Niat menyengaja sesuatu diiringi dengan perbuatan. Apa maksud ibu? Sama ketika ibu-ibu menikah dengan suami. Iko calon mempelai, disiko calon mentuo. Kecik calon mentuo tadi ijab kabul. Aku nikahkan anak kandungku Siti Fatimah dengan mahar, dengan engkau maharnya seperangkat alat sholat tunai. Alun Nabi tunai, langsung dijawab ya Pak. Boleh Nabi dijawab Bu, tidak sah ijab kabul. Ya tidak Pak Joko, tidak sah. Tidak boleh ulang belia. Nah ulang belia. Aku nikahkan anak kandungku Siti Aisyah dengan engkau maharnya seperangkat alat sholat tunai. Dijawab ketika itu, tidak boleh putus. Begitu juga niat Pak. Ini kadang-kadang Pak, ketika kita mau sholat, ini sebenarnya saya mau tegak ini ya.
ketika kita mau sholat, ibu pasang niat, sengaja. Bahasa awak sih bu ya, kalau bahasa Arab beku ndak ada pelok. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Nah, menghadap kiblat, mengikut imam, karena lillahi ta'ala, langsung takbir, tidak boleh berjarak. Aku pak, ya bu ya, itu tidak boleh berjarak. Sengaja aku sholat fardu maghrib, mengikut imam, karena lillahi ta'ala, berjarak maka batallah niatnya. Anak barik pak, sama dengan ijab kabul tadi. Ya, tunai aku terima menikahkan anak kandung bapak, ya kan? Ya betul nak. Ya dulu model itu udah pasal. Nah, awak nikah kan? Aku terima menikahi anak kandung bapak dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Kayak betul dah mesin. Begitu. Tidak boleh berjarak. Niat ujung niat langsung takbir. Nah, kalau dia berjarak maka putus niat, tidak sah sholatnya. Nah, tidak baik lah. Kan sepele kok pak, sepele sebenarnya sepele. Kesepele itu. Jadi niat sengaja aku sholat maghrib, ya 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam, lillahi ta'ala. Allah, jangan berjarak. Kalau berjarak maka batal niatnya. Anak barik tepat. Ini sedikit aja contohnya. Jadi maka kunci yang pertama ibadah itu bernilai di sisi Allah adalah jo ilmu. Jadi kalau sholat tidak ilmu maka sholatnya sia-sia. Ustaz, kami kini lagai Ustaz. Ndak mungkin lo kembali ke rumah sekolah lo ke kerja. Ndak lah, mau saji banyak, ada wirid datang awak. Ah, kan itu ya kan? Itu persoalannya. Ndak mungkin kita lagai, kabuka lah sekolah orang gagai, nang kita kese, lo kepiangan. Nggak mungkin kita buka sekolah orang gaya, Pak. Nggak mungkin. Wirid ada setiap minggu. Kapan perlu wirid ke depan, tidak perlu kaji ke mama. Yang penting bisa kita bawa pulang. Bedah sholat, itu aja kita. Itu selesai. Sebab kata Nabi, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Nan pertamu diperiso nanti sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan puasa, bukan infak, tapi sholat. Maka memang bapak agak karih di situ seketik. Ya nanti Damaris tidak beranjak tapak seorang hamba, dia diperiksa sholat. Kalau sholatnya baik, selesai. Kalau sholat tidak, masuk kiri. Ayo kan? Ini kuncinya ilmu. Ya kerja tadi, tidak mungkinlah awak pailo sekolah baraja balik. Nah, tapi mosaji membuka setiap minggu wirid. Maka ibu bapak saya tekankan lagi, kalau ibadah dia dengan ilmu nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, paham ibu? Paham ibu? Anak paham. Sholat beribadah harus ilmu. Nah, apa saja? Ya, contoh ibu ilmu sholat. Apa yang membatalkan sholat? Apa yang merusak sholat? Nah, itu ya. Mana yang wajib dalam sholat? Mana yang sunat dalam sholat? Gitu kan? Mana wajibnya? Mana sunat? Kapling wajibnya mana? Kapling sunatnya mana? Nah, jadi nanti ini ya kita minta nanti sesi dakwah. Mohon ini Pak Musin ya, kita harus fokus membedah sholat, gitu kan? Nanti membedah zakat sekarjo, selesai zakat membedah puasa lo, lebih itu membedah apa nanti? Boleh membedah yang lain ilmu. Ya. Sehingga apa? Jemaah tadi mempunyai ilmu inyo sholat, mempunyai ilmu inyo puasa. Contoh, kalau puasa tidak berilmu, kalau orang berilmu puasa apa? Yaitu nyo tidak bagunjiang dah. Niku ada orang nyo puasa nyo bagunjian berarti nyo puasa ndak jo ilmu. Itu kan? Ya. Yang kedua, 47 ya, 3 menit lagi.
Yang kedua, agar ibadah kita itu bernilai, yang kedua faktornya niat. Saya sholat niatnya lillah, saya berinfak niatnya lillah. Karena banyak juga Pak, ini maaf saja ya. Kalau berinfak kepiangnya mungkin uang 2.000 rupiah, nah itu surut-surut isilan celengan. Tapi kalau kepiangnya 50.000, ada tuh Bu? Ada tuh Bu? Ada. Tapi di siko nak ada pasan. Nah, ya, di siko nak ada. Lah. Nak ada Pak Musin, nak ada tuh. Oh Ustaz, boleh nak kalau saya berinfak saya 50.000? Boleh, karena dalam Al-Quran boleh secara terang-terangan, boleh secara tertutup. Sirra wa alaniyah, boleh terterangan, boleh tersembunyi. Tapi tergantung niat. Maka ada namanya, Ustaz, apakah saya berinfak Ustaz? Amo 100.000 untuk donatur Ramadan. Kan itu ya nak? Nah, apakah boleh Pak Ustaz? Boleh, tapi niatnya lillah. Nah, jangan niatnya, kundak satu mau beko malu wa, malu wa sagan wa, berarti dia berinfak tidak karena Allah. Nah, boleh ya. Kan dalam Al-Quran ada misalkan boleh keterangan, boleh sembunyi. Tapi kalau menurut Rasulullah, kata Nabi, kalau kamu bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Gimana tuh? Ya. Bakiro to Pak Joko. Nah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Bakironyo, ba'ahaluhnya bahasa Nabi. Nah, kayak gitu kan? Makanya ada hari ini orang bersedekah, berinfak, tidak mau disebut namanya. Banyak ada Pak Musin? Banyak kiri kan? Banyak. Tidak mau disebut. Nggak usah lah. Hamba Allah saja. Ya, hamba Allah saja. Tapi ada tempat lain di bawah Pak. Tidak boleh disabuin. Cuma alamat rumahnya nyoba ya. Mungkin alamatnya rumah itu untuk pertanggungjawaban, gitu kan? Nah, ini kan pertanggungjawaban saja. Nah, ini yang kedua, agar ibadah kita bernilai di sisi Allah adalah niatnya harus betul. Nah, ketiga, 1 menit. Yang ketiga, agar ibadah kita itu bernilai di sisi Allah, faktor ketiga adalah sabar. Asabar Bu, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia sabar. Setiap ayat berhenti karena ada hadis. Kata Nabi, setiap ayat Al-Fatihah yang kamu baca dijawab oleh Allah, diaminkan oleh malaikat. Makanya ibu bapak, adab membaca Al-Fatihah ketika sholat, usahakan jangan tidak ada intervalnya atau spasinya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau orang nak sabar Bu, Bismillahirrahmanirrahim, udah tahu kancan cepat tu lagi. Kan? Ada tuh Bu? Ada? Kalau ada orang sholat seperti itu, maka sholat subuhnya 2 rakaat, yaitu 1,5 menit. Tapi hari ini Pak Eka keluar di media medsos, sholat tarawih 23 rakaat. Berapa menit? Murid kau sekaya. Ya dah, keluar kan? Ya Pak, keluar. Murid itu sholat. Murid itu bilonya ke sholat. Kalau seperti itu sudah pasti sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Kenapa tidak sabar? Jadi sholat ini harus sabar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan sabar. Pak, tuh faktor ibadah bernilai. Iyo sabawa. Kau ingin capek sudah saya. Sehingga sholatnya, sholat isya, sampai rakaat, sadang elok saya 2 menit selesai. Cuala kancang lari itu, jalan tol itu. Enak. Jalan tol tuh Bu, ya. Itu jalan tol itu, ya Bu. Ada jalan tol Bu. Ada ndak jalan senen tol. Kas sholat ada jalan tol. Enak. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir. Sudah lebih 2 menit. Yang terakhir, agar ibadah kita bernilai di sisi Allah adalah ikhlas. Nah, itu kunci ikhlas.
ikhlas. Saya bersedekah karena Allah, saya sholat karena Allah, saya menolong orang karena Allah, saya menolong tetangga karena Allah, saya memberikan sesuatu karena Allah. Itulah ikhlas, ya, semata-mata mengharap dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah ampe ibadah kita supaya bernilai di sisi Allah. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua niat, yang ketiga harus sabar, yang keempat harus ikhlas kita dalam beribadah. Insya Allah ibadah sebelum puasa kita laksanakan dengan 4 ini, insya Allah habis Ramadan kita keluar sebagai pemenang, yaitu orang-orang yang bersih lahir dan baru diucapkan minal aidin wal faizin. Kenapa? Ibadah yang diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah pengajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Ambo ndak menggurui, indak lemaja, cuma mangan-anganan. Termasuk untuk diri ambo. Ya Pak ya, maaf saja Pak. Ambo mulai sanawiyah sampai sampai kuliah, ambo belajar taruh ibadah agama. Belajar ambo taruh, ambo merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Kalau orang merasa cukup, nyosombong dengan ilmunya. Harus merasa kurang. Ambo taruh, lihat dulu bukunya sabut di kan, mau baca buku, mau baca buku. Kenapa? Kita tidak sempurna. Jadi kembali tadi agak karih nada ambo, mungkin suara agak parau, enak tadi abi dia anak, enak. Jadi ambo mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk majak, cuma untuk manganan-nganan. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, kita saling menasehati. Saya rasa demikianlah pengajian, banyak maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.